Indonesia dalam mode bertahan hidup. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap APBN 2026 memasuki kondisi bertahan hidup atau survival mode. Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Kita nggak ada ruang atau nggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kita bisa buat. Jadi kita survival mode. Pak Purbaya ini menteri yang sangat populer. Gue support gebrakan-gebrakan yang baru, optimismenya. Tapi di satu sisi, ucapan seorang menteri itu merepresentasikan sebuah negara. Jadi agak kontradiktif bilang mimpi yang sangat meroket. Di satu sisi, bertahan hidup atau survival. Narasi IHSG 28.000 itu fungsinya buat hope, harapan, atau nahan modal asing biar nggak kabur. Tapi itu kan analogi paling bodohnya ya. Kontradiksi orang yang lagi sekarat jualan mimpi, ya orang tuh nggak tenang. Dan sampai sekarang di YouTube atau di media, masih banyak wartawan yang nanya pertanyaan yang sama. Maksudnya apa Pak, survival mode? Karena di saat yang sama, rupiah kita tembus 17.200 per dolar. Jadi makanya gue penasaran, dan gue buka-buka angkanya. Survival mode ini apa sih? Dan gue nemuin satu matriks yang lumayan jujur lah. Namanya debt service ratio. Simpelnya, berapa persen pendapatan negara yang langsung habis cuma buat bayar utang. Nah ini angkanya ya. Indonesia hampir setengah dari pendapatan negara numpang lewat buat bayar hutang. Dan hampir 20% itu cuma buat bayar bunganya. Tapi nanti dibilang nih dibandingin sama negara-negara lain ya. Ya kita parah, tapi nggak paling parah. Cuma harus bandingin situasi kestabilan ekonomi kita dibanding ekonomi negara lain juga. Dan satu lagi yang pamungkas banget nih. Di saat kita survival mode, utang kita gede, ada instansi tertentu yang makan budget jumbo katanya ngabisin triliunan buat beli sendok, garpu, dan piring. Jadi yang bener yang mana? Makanya kita harus bedah angkanya dulu sih. Karena hampir semua narasi publik nyalahin satu hal. Ya dunia lagi nggak baik-baik aja, lagi banyak perang.